Hai, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Yuninya pakai Y ya. Hai, balik lagi di segmen kelas bidanku. Di kelas bidanku kali ini, aku bakalan berbagi pengalaman ke kalian selama mengikuti pelatihan midwifery update. BTW, sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk di subscribe dan di like channel aku supaya aku bisa berbagi terus video ke kalian. Oh iya, sebelum aku lanjut, aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa kemarin ada surat edaran dari Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, yaitu surat edaran pengecualian pelatihan midwifery update dan pelatihan klinis di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Jadi, yang STR-nya habis sampai dengan 31 Desember tahun 2020 itu akan dikecualikan, tidak wajib melampirkan sertifikat pelatihan MU dan sertifikat pelatihan klinis. Tetapi jika habis STR sebelum tahun 2020, mau tidak mau pengecualian ini tidak berlaku ya. Jadi tetap wajib melampirkan sertifikat MU dan pelatihan klinis. Kalian ingat kan sama video aku yang ini? Nah, di video itu aku ngejelasin kalian kalau misalkan untuk persyaratan perpanjangan STR itu yang memakai 25 SKP itu wajib mengikuti pelatihan midwifery update. Pengertian dari MU sendiri atau midwifery update sendiri adalah salah satu pelatihan klinis yang wajib dipenuhi oleh setiap bidan dalam pengurusan resertifikasi STR atau perpanjangan STR. Nah, dalam pelatihan MU ini, setiap bidan atau seluruh peserta bidan itu dibekali materi kebidanan dalam rangka menjaga mutu dan meningkatkan keterampilan serta kompetensi bidan. Tidak lupa juga, di dalam pelatihan MU ini akan dijelaskan secara detail tentang pengurusan atau alur dari perpanjangan STR sendiri. MU-nya itu diadakan 2 hari. 2 hari itu dari jam 7 sampai hari pertama itu kalau nggak salah jam 9, aku sampai jam 9. Kalau hari kedua itu juga sama, jam 9-an, kurang lebih sampai selesai sampai pulang tuh. Jadi nginep itu cuman sehari, semalam, nginep cuman semalam. Di hari pertama pun biasanya dipadetin dulu materi, hari kedua baru praktek gitu. Nah, pada tahun 2019 aku sudah mengikuti pelatihan midwifery update selama 2 hari. Nah, ini kayak contoh kartu pesertanya. Nah, apa yang harus kalian bawa ketika mengikuti pelatihan midwifery update? Waktu itu aku cuman bawa biasa buku binder atau visum dan juga bawa fotokopi STR 2 lembar serta foto yang berlatar belakang merah 2 lembar ukuran 3x4. Pada saat hari pertama biasa itu masuknya itu sekitar jam 7-an. Nah, kita semua kumpul jam 7 di aula hotel tersebut. Itu kita belum check in ya, jadi kita langsung masuk ke aula untuk persiapan langsung ke pembukaan pelatihan midwifery update ini. Setelah masuk nanti kita dikasih ini tasnya, ini dari PC di daerah aku. Ini tasnya. Di dalam tas ini itu berisi modul, jadwal, daftar tilik, logbook dan lain-lainnya. Nah, isi dari tas tadi yang MU tadi waktu aku pelatihan itu aku dikasih format rekapitulasi untuk perolehan SKP. Terus aku juga dikasih jadwalnya, jadwal untuk pelatihannya. Ini jadwalnya ya. Terus ada juga daftar tilik. Kayak gini, daftar tilik. Terus ada juga patograf, juga dikasih patograf terbaru. Dan juga nggak lupa modul-modulnya. Ini modulnya, ini modul MU-nya. Ini petunjuk teknis pelaksanaannya. Dan nggak lupa juga pasti kita dikasih logbook. Ini, jadi kasih logbook ya. Waktu itu kan, waktu pelatihan MU aku itu diajarin daftar tiliknya itu pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim AKDR. Jadi dikasih modulnya. Jadwal kegiatannya sendiri yaitu pertama kita registrasi dulu. Registrasi biasa yang tadi aku jelasin, kalian harus bawa fotokopi STR dan juga foto yang berlatar belakang merah ukuran 3x4. Setelah itu kita tunggu pembukaan dari ketua IB cabang kita ya, cabang daerah masing-masing. Biasa pembukaannya sambutan dari beliau, dan waktu itu kita nyanyi himne IB juga.
Mars IBI, bukan HIMNE, Mars IBI juga. Terus Indonesia Raya, pembukaan seperti biasa halnya pelatihan yang lain. Biasanya nih, tapi nggak tahu sih kalau di daerah orang lain. Kalau pelatihan MU yang aku ikuti kemarin sih, awal sebelum kita mulai dari pelatihan ini, diadain dulu pretest. Jadi kita ngisi soal dulu pretest ya. Setelah pretest, kita lanjut ke penjelasan dari panitia, gambaran mengenai pelatihan MU sendiri. Setelah ada penjelasan tentang MU sendiri dan sudah melaksanakan pretest, kita mulai masuk ke materi-materi yang disampaikan oleh pemateri-pemateri yang berasal dari bidan-bidan senior. Berikan yaitu mulai dari asuhan kebidanan, terus asuhan persalinan, nifas, patologis, bayi baru lahir, asfiksi, terus masih banyak yang lainnya, pokoknya seputar kebidanan, termasuk patograf, cara isi patograf, terus termasuk juga pendidikan bidan, terus apalagi tentang undang-undang kebidanan, banyak, pokoknya semua mengenai kebidanan dibahas di sini. Itu hari pertama ya. Kalau misalkan hari kedua lebih tepatnya kita ke praktek, yaitu prakteknya itu kalau kemarin sih prakteknya APN. Tapi sebelum praktek dari APN itu, terlebih dahulu biasa kita dikasih materinya terlebih dahulu. Dan ketika materi mengenai patologis, terus mengenai bayi baru lahir, itu ada juga yang disampaikan oleh dokter. Jadi pemateri di sini itu ada dokter, ada juga bidan dari senior, dan tentunya kepengurusan IBI. Terus nanti di segmen terakhirnya itu ada post test. Jadi nanti akan dibandingkan nih hasil pretest kamu dan post test kamu. Jika misalkan hasil post test kamu meningkat bagus, biasanya kita dapat hadiah. Kalau yang nilainya tinggi, kalau misalkan perubahannya tidak signifikan sih enggak dapat hadiah. Nah, Bu Bid, jangan khawatir kalau misalkan pelatihan midwifery ini nggak ada istirahatnya. Di sini setiap kali kita sesudah materi ada coffee break supaya kita nggak ngantuk. Jadi di situ ada cemilan kayak gitu. Bisa juga kita bikin teh manis atau misalkan kopi biar kita nggak ngantuk. Jujur aja sih kalau misalkan lelahnya itu lelah karena terlalu banyak duduk gitu. Tapi karena aku kemarin pelatihannya bareng sama teman-teman aku, jadi banyakan juga gitu, hampir satu alumni dari kampus aku. Jadi lumayan menyenangkan, lumayan ketawa-ketawa juga, jadi nggak terlalu boring gitu, nggak terlalu ngantuk juga. Kalaupun ngantuk kan ada coffee break, jadi kita bisa ngopi atau ngemil-ngemil. MU sendiri itu materinya itu banyak yang dikasih itu, pokoknya dari mulai kita asuhan kebidanan awal ANC integrasi, PNC, INC, BBL, pokoknya kehidupan kebidanan sehari-hari kita. Atau kita udah biasalah kalau misalkan di kampus kita belajarnya itu gitu. Jadi di MU ini ilmu kita diupdate, terus di refresh lagi. Kan mungkin kalau misalkan yang udah kerja cukup lama kan suka lupa-lupa ya kalau materi gitu. Jadi di pelatihan MU ini ilmu kita di refresh kembali, diulang kembali supaya kita makin pintar, supaya kita makin profesional. Kalau di daerahku dilaksanain itu cuma 2 hari. Tapi kalau di daerah lain nggak tahu itu berapa hari dan juga berapa lamanya juga kurang tahu. Jadi aku ini sharing ke kalian sesuai pengalaman aku aja selama aku mengikuti pelatihan midwifery update yang ada di daerahku. Jadi jangan disama-samain ya, karena kan peraturan setiap daerah itu berbeda. Jadi kalau di daerah kamu kayak gitu, daerahku kayak gini, jadi nggak mungkin sama. Oke, nanti setelah kalian menyelesaikan pelatihan midwifery update, kalian akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Sertifikat ini itu berbobot 2 SKP. Ini tuh wajib banget kalian ikuti. Kalau misalkan kalian nggak ikut pelatihan midwifery update, kalian nggak bisa ikut perpanjangan untuk STR. Jadi nggak ada alasan lagi kalau misalkan kalian nggak mau ikut pelatihan ini, karena pelatihan ini tuh penting banget. Di sini dijelasin bagaimana alur perpanjangan STR kalian, dan juga dijelasin juga materi-materi terbaru atau terupdate dari kebidanan lainnya. Kalaupun kalian nggak kerja juga, kalian tetap bisa ikutin ini, karena kemarin teman aku yang nggak kerja dia ikut pelatihan ini. Jadi dia udah tenang tuh kalau misalkan meskipun dia nggak kerja, dia pengen perpanjangan juga, dia udah punya minimal si SKP pelatihan yang wajib ini. Jadi dia tinggal memenuhi persyaratan 25 SKP lainnya. Nah, itu deh pengalaman aku mengikuti midwifery update pada tahun 2019. Sebagai bidan, kamu harus banyak nanya ya ke pengurus IBI di daerah kamu. Karena kalau misalkan kamu ketinggalan info, nanti kamu akan istilahnya itu tidak terupdate gitu. Jadi kalau misalkan apalagi kalau misalkan STR kamu udah mulai habis, itu kamu harus mulai nanya-nanya tuh ke kantor IBI di daerah kamu. Jadi kalau misalkan udah lulus jadi kebidanan itu, jangan malas untuk bertanya. Oke, sekian dulu dari aku. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu, dan
jadi gambaran ketika kamu nanti ikut pelatihan midwifery update. Sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like channel aku supaya aku bisa berbagi terus video buat kalian. Bye bye. 침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는